Sobat Kacinggu, balik lagi sama Syahi dan kali ini kita akan ngebahas hal-hal yang seru banget dan yang pastinya lebih menarik daripada minggu-minggu sebelumnya dong. Nah, di hari ini kita akan ngebahas 5 makhluk mitos legenda yang berasal dari Korea Selatan. Nah, biasanya makhluk mitos ini keberadaannya ada di dalam cerita legenda, mitologis atau fabel dan biasanya juga berkaitan dengan suatu suku. Nah, kira-kira ada apa aja sih makhluk mitos di Korea Selatan? Yuk kita simak. Nah, yang pertama ada Tokebi nih. Pasti di sini udah pada tahu deh teman-teman yang nonton ini. Tokebi atau Goblin ya. Goblin ini sebuah mitos yang amat sangat terkenal di Korea Selatan. Bahkan ceritanya aja dia sudah diadaptasi ke berbagai macam drama di Korea Selatan. Contoh dramanya tuh ada banyak banget, tapi yang paling terkenal adalah drama Goblin yang diperankan oleh Gong Yoo. Nah, tapi bentuk dari aslinya Goblin sendiri itu agak sedikit berbeda dengan Gong Yoo ya teman-teman. Tokebi ini ada yang bilang bentuknya perawakannya seperti monster, tapi juga ada yang bilang dia bentuknya seperti manusia. Tokebi ini adalah kisah mitologi yang populer banget di Korea Selatan dan awal ceritanya baru muncul ketika era dinasti Silla. Katanya wujudnya itu bermacam-macam tadi seperti aku bilang, tapi mau kayak gimana pun bentuknya, kekuatan mereka sebenarnya adalah untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang jahat dan memberi hadiah atau rewards kepada orang-orang yang baik gitu. Terus juga menurut catatan dari sebuah karya abad 15 yang judulnya Sokbo Sangjol, Tokebi ini dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan, kesehatan, dan umur panjang. Kata Tokebi sendiri berasal dari kata yang artinya laki-laki dewasa dan api atau benih. Jadi Tokebi ini memiliki arti laki-laki dewasa yang mampu menciptakan kekayaan besar. Keren banget gak sih? Nah, Kacingku mungkin inget kalau misalkan kalian pernah nonton drama Goblin ya, ada salah satu scene di mana si Tokebi ini bisa menghasilkan banyak banget emas batangan. Nah, mungkin itu adalah salah satu ciri khas Goblin yang diterapkan pada drama di Korea Selatan ya. Nah, juga katanya Tokebi ini diceritain kalau sebenarnya makhluk ini tuh seneng kayak sama mainan, sama lelucon, dan juga sama tantangan. Begitu. Selanjutnya, aku punya makhluk legenda yang kalian juga pasti gak asing. Yang kedua ada Joseon Saja atau Grim Reaper, atau yang biasa disebut juga malaikat maut. Nah, kalian juga pasti udah sering banget denger Joseon Saja ini di berbagai macam drama. Salah satunya ada di drama Goblin tadi kan, tapi di drama lain yang keluar dia juga ada di 49 Days, Mystic Pop-Up Bar, dan Arang and the Magistrate. Nah, jadi Joseon Saja ini kalau di dalam mitologi Korea adalah pembawa pesan dari akhirat dan juga pembimbing manusia yang udah meninggal menuju alam baka. Makanya dia selalu bawa buku kemana-mana. Kalau kalian notice ya di drama Goblin tuh si Lee Dong Wook juga kayak gitu. Nah, menurut ceritanya juga dia selalu pakai pakaian hitam dan lengkap dengan topi tradisional Korea yang namanya kat gitu. Nah, tapi orang tuh banyak yang bingung kan, sebenarnya Joseon Saja ini tuh berbahaya apa enggak sih kayak gitu, namanya kan udah serem ya gitu. Tapi kalau menurut cerita legendanya sih makhluk ini gak berbahaya karena tugas dia hanya mencatat kematian seseorang dan mengantarkan mereka ke alam baka. Jadi bukan makhluk yang untuk menyakiti manusia gitu ya. Tapi kalau bisa jangan ketemu dulu kali ya sama Joseon Saja ya, berarti kan kalau ketemu udah gak ada gitu berarti orangnya ya, oke? Meskipun cakepnya kayak Lee Dong Wook juga nggak usah kali ya gitu ya guys, ditahan dulu aja. Nah, yang ketiga nih aku punya cerita legenda yang ketiga. Di yang ketiga ini ada namanya Haechi. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang nggak tahu nih saya Kacingku. Haechi ini adalah simbol kota Seoul. Kalau kalian tahu simbol kota Seoul apa? Nah, jadi Haechi ini adalah salah satu makhluk mitologi Korea. Haechi ini juga biasa disebut sebagai singa unicorn. Unik banget gak sih singa unicorn? Jadi Haechi ini bentuk tubuhnya digambarkan seperti singa dan memiliki tanduk kayak unicorn. Tapi Haechi ini juga memiliki sisik di tubuh badannya. Menurut legendanya, Haechi ini biasanya muncul sebagai penjaga kebakaran dan bencana. Dia juga makhluk mitos yang bisa bedain mana yang jahat dan juga mana yang baik. Selanjutnya akan menghukum mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau pada zaman Korea kuno, patung Haechi ini dipakai dalam arsitektur era awal dinasti Joseon karena dipercaya bisa melindungi Hanyang
yang saat ini Seoul dari bencana alam dan juga memberi hukum serta ketertiban di antara masyarakat. Haechi ini bisa dibilang sebagai kayak pelindung gitu ya, simbol pelindung untuk masyarakat Korea gitu. Nah, jadi karena itu kalau kalian ke Seoul mungkin bisa lihat banyak sekali kayak simbol-simbol Haechi gitu, terlebih di daerah-daerah yang kayak apa ya, yang cukup bisa dibilang kaya akan kekentalan budayanya gitu loh. Mungkin daerah-daerah museum kayak gitu, atau di daerah-daerah yang masih melekat dengan tradisi tradisionalnya gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ada salah satu makhluk yang kalian juga menurut aku pasti udah cukup familiar dengan namanya. Ada yang keempat dengan nama Urongi Kakshi atau Snail Braid atau pengantin siput. Jadi makhluk mitologi ini adalah salah satu cerita rakyat Korea. Pengantin siput ini juga pernah diceritain di drama Tale of the Nine-Tailed. Jadi, mungkin kalau kalian udah nonton dramanya ada yang masih bingung, jadi sebenarnya pengantin siput itu siapa sih gitu, si Snail Braid ini gitu. Jadi, ini cerita awalnya. Ada seorang pria yang membawa pulang cangkang siput di tepi sawah. Dia itu tinggal sama ibunya di rumah. Sejak dibawa cangkang siput itu, setiap dia dan ibunya pulang, selalu sudah ada makanan yang tersedia di meja makan untuk mereka. Karena penasaran, dia pura-pura berangkat kerja dan balik lagi ke rumahnya. Terus dia ngelihat ada gadis cantik luar biasa keluar dari cangkang siput tersebut buat nyiapin makanan. Begitu ngelihat gadis itu, si pria ini langsung jatuh cinta dan mengajak nikah. Sampai akhirnya mereka beneran menikah. Nah, tapi akhir cerita tentang Snail Braid ini agak cukup sedih sih. Selanjutnya, suatu hari si pengantin siput ini keluar untuk nganterin makanan ke suaminya. Tapi di jalan dia ketemu sama hakim yang terpesona sama kecantikannya dia. Sampai akhirnya hakim ini menculik si pengantin siput untuk jadi pengantinnya. Si suami nyari-nyari pengantinnya tapi nggak ketemu, yang jadi penyebab dia meninggal karena dia putus asa mencari istrinya. Di sisi lain, si pengantin siput ini sehabis diculik, dia mogok makan sehingga akhirnya meninggal dunia juga. Tragis ya. Nah, dan di bagian hakim jatuh cinta, terus menculik si pengantin ini penggambaran tentang motif pejabat pemerintah mengambil kepemilikan seorang wanita yang terkait dengan warga sipilnya. Dan penggambaran si pengantin siput ini pandai memasak juga mewakili perempuan yang jadi ibu rumah tangga di rumah mertuanya. Banyak banget ya penggambaran yang relate di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita lanjut ke makhluk mitos yang kelima. Sekarang nih yang kelima ini pasti Zaka Cinggu di rumah juga udah biasa banget dengar makhluk mitos yang satu ini, yaitu ada Gumiho atau rubah berekor 9. Pasti udah pada tahu kan? Jadi Gumiho ini adalah makhluk mitos yang terkenal juga di Korea Selatan. Udah ada banyak banget drama yang terinspirasi dari makhluk mitos satu ini. Contohnya ada My Girlfriend is Gumiho, ada Gu Family Book, ada Tale of the Nine-Tailed, dan yang paling terbaru nih, My Roommate is a Gumiho. Seru banget ya. Nah, tapi sayang sekali nih, cerita yang ada di mitosnya gak seindah kayak di drama-drama yang kita tonton tadi. Walaupun di drama ini ada Gumiho laki-laki, tapi Gumiho ini sebenarnya identik sama perempuan cantik. Jadi dengan kecantikannya itu, si siluman rubah yang umurnya ratusan atau bahkan ribuan tahun ini melancarkan aksi-aksi jahatnya. Dia bakal menjerat laki-laki yang terpesona sama kecantikannya. Dan abis itu diambil deh jantungnya atau liver bagian hatinya untuk dimakan. Nah, rubah sering digunakan sebagai penggambaran kelicikan nih bagi masyarakat Korea. Serem banget ya. Kalian pasti banyak notice ya kalau di drama-drama gitu kalau mereka nih seneng sama kan atau liver. Nah, sering juga Gumiho ini diceritakan sebagai makhluk yang mau jadi manusia, mau punya kehidupan biasa seperti manusia normal. Caranya adalah mereka harus memakan jantung atau hati manusia, tapi cara lainnya juga bisa dengan menikah dengan sama manusia. Selama 100 hari tanpa pasangan manusianya mengetahui kalau identitas aslinya dia adalah seorang Gumiho atau seorang rubah berekor 9. Ada yang bilang juga harus membantu siapapun yang butuh bantuan. Kalau gagal, kesempatan Gumiho untuk menjadi manusia hilang selama 1000 tahun. Lama banget ya 1000 tahun. Kasian ya mereka. Nah, itu tadi dia ada 5 makhluk mitologi di Korea Selatan. Mana nih yang menurut Zaka Cinggu paling menarik ceritanya, atau mungkin ada juga makhluk mitologi yang kalian ketahuin kita belum sebutin, boleh langsung di komen di bawah ya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita bakal balik lagi dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik. Dadah!